Kaisar Perang, Bab 46-50. Bab 46, Final, Novelton. Tunggu sebentar, teriak seseorang dengan keras dan orang itu adalah Dan King. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Kata jiwa itu dengan dingin. Mohon senior untuk tidak marah dengan perkataan junior ini, pada saat itu saya sudah masuk ke 4 besar. Bukankah seharusnya saya masih memiliki pertarungan dengan Ziyun untuk memperebutkan juara ketiga? Dan King berkata dengan sopan dan berharap dirinya dapat bertarung untuk memperebutkan posisi ketiga. Lagi pula dia juga menginginkan hadiah yang didapatkan juara ketiga, hal ini jauh lebih baik daripada harus kembali dengan tangan kosong. Jadi kau menginginkan pertarungan ulang dengan gadis itu? Tanya jiwa itu dengan tegas. Benar sekali, jawab Dan King dengan percaya diri. Semua orang sedikit tidak senang dengan hal ini, bahkan Ziyun sendiri merasa jijik dengan sikap Dan King. Sejak awal kau memang memiliki kelayakan untuk mendapatkan gelar juara, tapi sepertinya kau terlalu bodoh sebagai kultivator. Kau terlalu percaya diri dengan kekuatanmu dan berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Sebagai seorang kultivator kau harus memanfaatkan peluang apapun yang ada di depanmu. Tapi kau sama sekali tidak melakukan hal itu dan termakan dengan rasa kesombongan. Pertarungan ulang tidak akan ada dan kau harus puas dengan nomor 4. Wajah Dan King berubah menjadi hitam dan terlihat sangat kesal, tapi senior. Bukankah ini tidak adil untukku? Kekuatan yang aku miliki jauh lebih kuat dari Ziyun. Seharusnya aku yang mendapatkan posisi nomor 3. Ziyun yang mendengar hal ini mulai menjadi panas dan niat bertarung terlihat jelas di matanya. Xiao Yuan mengorek kupingnya dengan malas dan berkata, "Hei, apakah kau tuli? Orang yang sudah kalah tidak perlu banyak bicara. Kau dan aku bahkan sudah sepakat untuk membiarkan nona ini masuk lolos terlebih dahulu. Setelah kalah apakah kau akan menarik kata-katamu dan meminta pertarungan ulang? Apakah ada hal semurah itu? Sialan, jika aku menanggapimu dengan serius maka kau tidak akan dapat mengalahkanmu dalam satu gerakan." Dan King terlihat sangat marah. Omong kosong, jika itu pertarungan hidup dan mati apakah kau masih bisa berdiri di tempat ini? Kau memang hebat dan aku mengakui hal itu, tapi sedikit kelengahan saja dalam pertarungan akan membuatmu kehilangan nyawa. Daripada dirimu memikirkan harta lebih baik perbaiki dulu pandanganmu, setelah merasa dirimu cukup mampu maka datanglah padaku dan jika kau menang maka aku akan memberikan semua yang aku dapatkan kepadamu. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Baiklah, ketika waktunya tiba lebih baik kau mempersiapkan dirimu untuk mati di tanganku. Dan King memancarkan niat membunuh yang kuat dan murid di sekitarnya menjauh dari Dan King. Ziyun terkejut mendengar perkataan Xiao Yuan, namun jika itu dirinya maka semuanya akan baik-baik saja. Xiao Yuan memiliki potensi yang besar dan kekuatannya dapat disetarakan dengan Bu Feng ataupun Dan King, jadi selama Xiao Yuan yang menjadi musuh Dan King maka tidak akan ada masalah untuknya di masa depan. Lei Yunting melihat ke arah Dan King dengan ganas dan kemarahan terlihat jelas di matanya, ketika kau datang maka itu akan menjadi hari di mana kau mati. Lei Li menelan ludahnya dan sedikit takut dengan kemarahan kakaknya, sebelumnya dia tidak berani mengkonfirmasi hubungan kakaknya dan Xiao Yuan. Tapi sekarang dia dapat yakin bahwa di masa depan mungkin dirinya akan memanggil Xiao Yuan sebagai kakak ipar. Jiwa itu melayang di atas langit dan aura kekuatan jiwa meledak dengan gila. Penghalang itu jauh lebih diperkuat dan arena menjadi semakin luas dari sebelumnya. Baiklah, sekarang kita akan memulai pertarungan terakhir, siapa yang terkuat maka tentukan di sini. Jiwa itu berkata dengan keras dan semua orang bersorak dengan semangat. Xiao Yuan dan Bu Feng melompat ke dalam arena dan mereka sangat tidak sabar untuk memulai pertarungan. Mata mereka saling bertemu dan terlihat sangat ganas, jiwa itu tersenyum dan melihat generasi muda yang energi. Pertandingan penentu dimulai, teriak jiwa itu dengan keras. Bu Feng mengeluarkan pedang dan Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama, mereka berdua maju bersama-sama dan mengayunkan pedangnya. Asteris klang, asteris. Kedua pedang ini saling bertabrakan dan menciptakan gelombang kejut yang kuat, niat pedang yang kuat membombardir tempat itu dan Xiao Yuan unggul dalam kemampuannya. Harus Bu Feng akui bahwa Xiao Yuan memiliki pencapaian yang luar biasa dalam niat pedang, tetapi apa yang lebih mengejutkan adalah pedang yang digunakan Xiao Yuan. Bahkan setelah dirinya menggunakan artefak tingkat penciptaan, pedang di tangan Xiao Yuan tidak hancur. Bu Feng berpikir bahwa itu adalah artefak yang sangat mengerikan dan mungkin sebanding dengan miliknya. Asteris klang, 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 asteris. Xiao Yuan dan Bu Feng beradu dalam keterampilan pedang dan menciptakan badai ki pedang yang mengerikan. Semua orang yang melihat hal ini mendapatkan banyak sekali manfaat. Sebagai seorang kultivator pedang dapat merasakan niat pedang yang jauh lebih kuat adalah sebuah keberuntungan. Hal ini dapat mengasah pemahaman mereka dalam niat pedang dan memperkuat diri mereka, terlebih Bu Feng yang langsung melakukan pertarungan dengan Xiao Yuan. Walaupun dia terdesak dalam keterampilan niat pedang, tetapi perlahan pemahamannya meningkat dan membuatnya mencapai tingkat yang baru dalam hidupnya. Mendapatkan lawan seperti Xiao Yuan adalah sebuah keberuntungan dan dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Bab 47, Lawan yang Tangguh, Novelton. Setelah beradu selama 100 gerakan dan keterampilan pedang, Xiao Yuan mulai serius dalam gerakannya.
Aliran petir emas mulai muncul dan menyatu dengan niat pedangnya. Bu Feng terdorong jauh ke belakang dan Xiao Yuan mematahkan gerakan pedangnya. Bu Feng menahan pedang Dewa Petir dan tubuhnya mulai diserang aliran petir emas yang sangat kuat. Bu Feng terpental ke belakang dan rasa sakit di tubuhnya mulai terasa. Luar biasa, kau sangat kuat dan aku menyukai pertarungan ini. Jika bukan karena kita berasal dari sekte yang berbeda, kita mungkin bisa berdiri sejajar dan saling bertukar minuman. Bu Feng tersenyum dan terlihat sangat puas. Akan ada kesempatan semacam itu di masa depan, tapi saat ini kita harus fokus dengan pertarungan kita. Aku berjanji kepada seseorang untuk memenangkannya, sebagai laki-laki aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Yah, kalau begitu mari kita akhiri. Bu Feng mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Bilah yang tercipta dari ki pedang melesat ke arah Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan memobilisasi sumber ki di dalam tubuhnya dan mengayunkan pedang Dewa Petir. Ki pedang yang dialiri petir emas mulai terbentuk dan kedua serangan ini saling bertabrakan. Tanah di sekitar Xiao Yuan mulai bergetar dan sebuah pedang hijau keluar dari dalam tanah. Xiao Yuan menjadi sedikit panik dan memutar tubuhnya, wajah Xiao Yuan sedikit tergores oleh pedang dan Bu Feng muncul di sampingnya. Seni bela diri tingkat tinggi, tinju emas neraka, tangan Bu Feng berubah menjadi logam emas dan auranya sungguh mengerikan. Xiao Yuan menyilangkan tangannya dan menahan tinju itu. Xiao Yuan terpental ke belakang dan tangannya merasakan rasa sakit yang kuat. Bu Feng ini hampir mirip dengannya dan kekuatan fisiknya juga tidak lebih lemah dari miliknya. Bu Feng membentuk segel di tangannya dan sebuah telapak tangan yang terbentuk dari ki bergerak ke arah Xiao Yuan. Asteris boom, asteris. Ledakan besar terdengar sangat keras dan Xiao Yuan terkena langsung serangan dari Bu Feng. Semua orang menggelengkan kepalanya dan melihat tumpukan debu di sekitar arena. Menyerahlah. Aku tahu kalau teknik yang sebelumnya kau gunakan untuk melawan Dan King itu tidak akan bisa digunakan untuk kedua kalinya. Bu Feng berkata dengan percaya diri. Seni bela diri yang dimiliki Xiao Yuan memang sangat kuat, tetapi terlalu banyak kekurangan yang terlihat sangat jelas. Jumlah ki yang dimiliki kultivator itu tergantung pada kultivasinya. Xiao Yuan masih berada di tingkat bumi dan mustahil mengeluarkan teknik itu untuk kedua kalinya. Xiao Yuan keluar dari kumpulan debu dan melesat ke arah Bu Feng dengan kecepatan yang mengerikan. Pukulan yang kuat yang dialiri petir emas terlihat sangat menakutkan. Bu Feng mengeratkan giginya dan menyapa tinju Xiao Yuan dengan tinjunya. Tinju emas dan tinju petir emas saling bertabrakan dan membuat arena itu berguncang. Keganasan dari pertarungan mereka membuat semua orang sangat iri. Jika mereka memiliki sedikit kekuatan maka masa depan mereka akan sangat cerah. Bu Feng merasa sedikit terdesak dan memobilisasi kekuatan garis keturunan miliknya. Sebuah ular bumi muncul di belakang Bu Feng dan kekuatannya mengalami lonjakan yang besar. Sialan, garis keturunan macam apa ini? Xiao Yuan terlihat bingung dan mundur beberapa langkah. Tangan Bu Feng dipenuhi sisik emas yang kuat dan auranya hampir sebanding dengan kultivator tingkat penciptaan. Xiao Yuan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya dan berpikir kalau ini akan menjadi semakin sulit untuknya. Sejak aku mengeluarkan garis keturunanku maka ini akan menjadi kekalahanmu. Bu Feng melambaikan tangannya dan sisik emas di tubuhnya melesat ke arah Xiao Yuan dengan kecepatan yang mengerikan. Aliran petir emas mulai muncul dan Xiao Yuan segera menghindarinya. Sisik emas itu melewati Xiao Yuan dan menabrak dinding penghalang. Ledakan besar tercipta dan dinding penghalang itu terlihat memiliki retakan. Wajah Xiao Yuan menjadi sangat pucat dan hatinya mulai bergetar. Jika sisik itu mengenainya maka sekeras apapun kekuatan fisiknya maka dia hanya akan hancur. Kekuatan jiwa yang kuat mulai meledak dari tubuh Bu Feng dan menatap Xiao Yuan dengan ganas. Segera gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyerang ke arah Xiao Yuan seperti ombak besar. Xiao Yuan tersenyum dan kekuatan jiwa yang kuat mulai menyerangnya. Untuk bersaing dalam segi kekuatan maka ini akan menjadi sulit untuknya, tapi jika itu adalah persaingan kekuatan jiwa maka hal ini mungkin akan terbalik. Sebuah kesadaran kecil mulai melayang di dalam laut kesadaran Xiao Yuan dan terlihat bingung. Itu adalah avatar jiwa milik Bu Feng dan terlihat bingung dengan sekitarnya. Suara Xiao Yuan terdengar keras dan berkata, kau terlalu percaya diri dengan kekuatan jiwamu, sekarang kau sudah masuk ke dalam laut kesadaran milikku dan sebagai tuannya maka aku dapat mengatur hidup dan matimu. Tempat macam apa ini dan di mana kau? Teriak Bu Feng dengan panik. Petir emas yang berada di atas langit laut kesadaran Xiao Yuan mulai mengamuk. Avatar jiwa milik Bu Feng yang tidak stabil disiksa oleh kekuatan petir emas dan teriakan kesakitan Bu Feng menyebar ke seluruh laut kesadaran Xiao Yuan. Di luar sana semua orang menjadi bingung. Bu Feng dan Xiao Yuan berhenti bergerak dan memejamkan mata mereka masing-masing. Pertarungan yang ganas berubah menjadi hening dan tidak ada pergerakan sama sekali yang dilakukan kedua orang ini. Lei Yunting dan yang lainnya sedikit tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Bu Feng dan Xiao Yuan saat ini. Bab 48, Pemenang, Noveltun. Perlahan tubuh Bu Feng mulai bergetar hebat dan semua orang melihat hal ini penuh dengan kebingungan. Bu Feng sudah salah menilai situasi, dia terlalu percaya diri dengan kekuatan jiwanya dan berakhir dalam genggaman Xiao Yuan. Di dalam laut kesadaran milik Xiao Yuan, jiwa Bu Feng disiksa dengan petir emas.
Bertarung melawan Xiao Yuan di dalam laut kesadarannya sama saja dengan bunuh diri. Bu Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari situasi ini. Perbandingan kekuatan jiwa mereka terlalu besar dan kesenjangan ini tidak mungkin bisa Bu Feng lakukan. Bahkan jika Xiao Yuan menginginkan Bu Feng maka dirinya tidak akan bisa melawan. Menerobos masuk ke dalam laut kesadaran memang berbahaya bagi Xiao Yuan, namun itu berbeda jika orang seperti Bu Feng yang melakukannya. Kekuatan jiwanya bahkan belum sebanding dengan kultivator tingkat penciptaan dan belum membentuk laut kesadarannya. Xiao Yuan memiliki kontrol penuh dan membuatnya menjadi penguasa penuh. Petir emas terus menyiksa jiwa Bu Feng dengan brutal dan perlahan cahayanya mulai meredup. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan menghempaskan jiwa Bu Feng keluar. Perlahan Bu Feng kembali dan jiwanya mulai mengalami sedikit guncangan. Semua orang terlihat sangat bingung dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jiwa milik Bu Feng mengalami kerusakan yang cukup parah akibat petir emas yang membombardir avatar jiwanya. Kaf, Bu Feng memuntahkan darah dari mulutnya dan melihat ke arah Xiao Yuan dengan ganas. Saat ini dia sangat cemburu dengan apa yang dimiliki Xiao Yuan, kesempatan macam yang sudah dia dapatkan sehingga mampu membentuk laut kesadarannya yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator tingkat penciptaan. Bu Feng terlihat lemas dan berkata, bagaimana caramu membentuknya, dengan kultivasimu yang sekarang tidaklah mungkin bagimu membentuk hal itu. Hanya sebuah keberuntungan, hanya melalui latihan yang sedikit ekstrim dan melalui banyak kemalangan. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Bu Feng tersenyum dan berkata, kau memiliki kesempatan untuk membunuhku, kenapa kau tidak melakukannya? Tidak ada kebencian apapun di antara kita, tidak ada alasan bagiku untuk membunuhmu. Kau memang hebat dan aku mengakuinya, dengan pertarungan kekuatan fisik mungkin kita akan setara. Namun dalam kekuatan jiwa kau sama sekali bukanlah lawanku, sejujurnya aku tidak menginginkan kemenangan semacam ini. Tapi aku memiliki janji pada seseorang untuk menjadi nomor satu, aku tidak akan mengabaikan kepercayaan yang diberikannya kepadaku. Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting dengan hangat. Menang adalah menang. Sebagai kultivator kita hanya mengejar kekuatan, kemenanganmu ini sama sekali tidak memalukan karena kau memang memiliki kemampuan. Aku menyerah dan tubuhku saat ini sudah tidak mampu untuk memulai pertarungan, tapi suatu saat aku akan datang ke Sekte Langit dan membalas rasa malu akan kekalahan ini. Aku harap kau tidak akan menolakku saat hari itu tiba. Bu Feng duduk di tanah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Semua orang sangat terkejut mendengar Bu Feng menyerah, bahkan Xiao Yuan tidak sedikit pun memukulnya. Tapi melihat kondisi Bu Feng yang menyedihkan, sepertinya Xiao Yuan menggunakan trik curang untuk mengalahkan Bu Feng. Orang itu pasti sudah menggunakan racun untuk melemahkan saudara Bu Feng. Teriak salah seorang murid. Semua orang menyetujui hal ini dan murid dari Sekte Langit merasa tidak senang, tapi hal ini tidak menutupi fakta bahwa pertarungan Xiao Yuan dan Bu Feng memang sangat aneh. Kalian diamlah, sekumpulan semut tidak akan tahu bagaimana cara naga dan harimau bertarung. Pertarungan kami adalah pertarungan kekuatan jiwa, dengan pengetahuan kalian yang dangkal bagaimana mungkin kalian bisa mengerti. Jadi jangan banyak bicara dan berteriak seperti anjing yang sok pintar. Bu Feng berkata dengan dingin dan semua orang diam tidak berani menjawabnya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, datanglah kapanpun saudara Bu Feng inginkan, aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Bu Feng mengangguk dan tersenyum puas, segera lingkaran cahaya mengirim mereka berdua keluar dan Xiao Yuan memenangkan kompetisi ini. Lei Yunting sangat bahagia dengan hal ini dan berpikir kalau dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Zhou Ying dan Ling San tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan masih sangat terkejut. Kailin terlihat sangat senang dan bertepuk tangan, dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan memenangkan pertarungan dengan Bu Feng. Pecahan jiwa itu muncul di atas langit dan berkata, selamat untuk kalian bertiga karena sudah berhasil sampai di sini. Laut mulai terlihat tidak tenang dan ombak yang besar mulai terbentuk. Di atas langit dipenuhi dengan awan petir yang mengerikan, semua orang perlahan mundur dan lingkaran cahaya muncul di bawah kaki mereka. Segera satu persatu dari mereka menghilang dan Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting, tapi sebelum dia sempat berbicara Lei Yunting dan yang lainnya sudah menghilang. Tidak perlu panik, mereka dikirim keluar dari tempat ini dari tempat awal mereka masuk, sejak awal hanya 3 orang yang dibutuhkan dan para pengamat sama sekali tidak diperlukan. Jiwa itu berkata dengan santai. Sebuah menara yang tinggi mulai muncul dari kedalaman laut. Menara ini memiliki 5 lantai dan Xiao Yuan tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya pecahan jiwa ini lakukan. Bu Feng dan Zi Yun juga terlihat bingung tetapi mereka jauh lebih tertarik dengan hadiah yang akan mereka terima. Bab 49, Hadiah, Novelton. Xiao Yuan bernafas dengan lega setelah mendengar penjelasan dari jiwa itu, jika mereka dikirim keluar maka semuanya akan baik-baik saja. Namaku adalah Huang Shen, kalian bertiga terpilih untuk mendapatkan sedikit warisan selama aku masih hidup. Pecahan jiwa ini tidak akan bertahan untuk waktu yang lama dan aku sengaja membuka portal menuju tempat ini dengan tujuan untuk mencari pewaris. Huang Shen mengangkat tangannya dan sebuah benih melayang di depan Xiao Yuan. Xiao Yuan cukup terkejut dengan benih yang hampir sama dengan miliknya.
Benih yang sebelumnya diberikan Kaisar Perang juga memiliki kemiripan namun berbeda warna, di depannya saat ini benih spiritual yang didapatkannya berwarna perak. Sedangkan Bu Feng dan Zi Yun tidak mendapatkan apapun, Xiao Yuan mengambilnya dan menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Segera dia membungkuk dan berterima kasih kepada Huang Shen dengan sopan. Ho, kau sepertinya sudah tahu akan cara kerjanya, tapi aku sedikit penasaran siapa yang memberikanmu pengetahuan tentang hal ini dan bagaimana kau bisa sebodoh itu menyia-nyiakan potensi akar spiritual milikmu. Huang Shen berkata dengan santai. Junior ini sebelumnya adalah orang yang cacat dan tidak bisa berkultivasi, karena itulah junior ini masih menjadi murid luar yang tidak penting. Seseorang dermawan menyukai semangat junior dan berharap kalau junior ini akan meneruskan semangatnya untuk meraih puncak, dia mengobati dantianku yang rusak dan memberikan kesempatan pada junior ini. Karena itulah junior ini menetapkan hidupnya untuk mengejar puncak martial Dao. Xiao Yuan berkata dengan singkat namun terdapat beberapa hal yang dia sembunyikan. Huang Shen mengeluarkan slip giok dan memberikannya kepada Xiao Yuan, jalan martial Dao bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditempuh, duniamu terlalu rendah dan bahkan tidak layak untuk ditempati. Apa maksud senior? Xiao Yuan tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan Huang Shen. Tidak ada, perlahan kau juga akan tahu karena takdirmu sudah berubah. Kau akan mewarisi pencapaian orang itu. Huang Shen berkata dengan jujur. Terlepas dari semua warisan Xiao Yuan merupakan orang yang sangat berbakat, hal ini terbukti bahwa dia bisa mengatur semua kekuatannya dan melengkapi apa yang kurang darinya. Pemikiran itu memanglah hal yang sederhana namun manfaatnya benar-benar berpengaruh dengan diri Xiao Yuan yang sekarang. Kekuatan yang besar yang hanya dimiliki sampah hal itu tidak akan ada gunanya, tapi jika itu di tangan yang tepat maka siapa tahu akan sekuat apa dirinya di masa depan. Aku punya saran untukmu, berikan benih spiritual itu kepada seseorang yang bisa kau percaya, terlebih orang itu harus memiliki atribut air yang kuat. Aku yakin orang itu akan menjadi pendukung yang kuat untukmu di masa depan, terlebih musuh masih mengintai tempat ini dan menunggu waktu yang tepat untuk memulai perang. Huang Shen berkata dengan santai. Kalau boleh tahu siapa musuh yang senior maksud? Bu Feng dan yang lainnya bertanya dengan penasaran. Di masa depan kalian akan tahu yang pasti dia bukanlah manusia. Sekarang tugas kalian hanya perlu fokus untuk berlatih, bisa atau tidaknya kalian mengalahkannya di masa depan itu tergantung seberapa cepat perkembangan kalian nanti. Huang Shen melanjutkan, lantai pertama berisi seni bela diri dan lantai 2 berisi artifak tingkat penciptaan. Sedangkan untuk lantai 3 berisi tanaman obat dan hanya nomor 1 dan 2 yang diizinkan untuk memilih satu hal, setelah itu nomor 2 dan 3 bisa pergi ke lantai 4 dan keluar dari dunia ini. Sedangkan nomor 1 akan tinggal, karena aku ingin berbicara sesuatu yang penting dengannya. Baik, segera mereka bertiga masuk ke dalam menara. Mata Ziyun tertuju kepada Xiao Yuan mengingat benih spiritual yang diberikan sangat cocok untuknya. Namun Xiao Yuan hanya mengabaikannya dan terlihat sama sekali tidak peduli, dia sudah menemukan orang yang cocok dan itu adalah Lei Yunting. Mereka bertiga masuk bersama dan setelah mereka melewati pintu, ketiganya dikirim ke tempat yang berbeda. Singkatnya mereka diberikan ruang tertutup agar tidak ada orang yang saling berebut dalam teknik yang akan mereka ambil. Di depan Xiao Yuan saat ini terlihat banyak sekali rak buku dan tempat ini hampir mirip dengan perpustakaan. Xiao Yuan melihat beberapa teknik yang menarik namun dia masih berkeliling untuk menemukan sesuatu yang bagus. Liontin emas perlahan mulai menyala dan menuntun Xiao Yuan, setelah berjalan untuk beberapa saat Xiao Yuan berhenti di sebuah rak buku dan mengambil buku berwarna hitam. Siklus kekacauan, Xiao Yuan membaca buku hitam itu dan liontin emas dengan paksa menyimpannya. Jiwa Xiao Yuan masuk ke dalam liontin emas dan buku siklus kekacauan melayang. Tiba-tiba buku itu terbuka dan sebuah api hitam yang kecil keluar dari dalam buku. Api hitam itu melesat ke arah Xiao Yuan dan kecepatannya yang cepat membuat dirinya tidak bisa menghindar. Ark, jiwa Xiao Yuan dibakar di dalam api hitam yang mengerikan dan teriakan kesakitan terdengar sangat keras. Rasa sakit yang dirasakan Xiao Yuan bahkan lebih parah daripada yang terakhir kali dirasakannya. Api hitam ini memancarkan aura yang mengerikan seolah, apapun yang ada di hadapannya akan dihancurkan menjadi kekosongan. Perlahan akar spiritual Xiao Yuan mulai berdenyut dan vitalitas yang besar mulai membantu perbaikan jiwanya. Tetapi api hitam itu tidak akan padam dan Xiao Yuan perlahan kehilangan kesadarannya dan pingsan karena rasa sakit yang dideritanya. Bab 50. Api Hitam Kekosongan, Novelton. Xiao Yuan yang dalam tidak sadarkan diri mendapatkan gambaran yang luar biasa, apa yang dilihatnya saat ini hanyalah kehampaan yang terlihat sangat menakutkan. Aura hitam yang mengerikan memenuhi tempat itu dan ledakan petir terlihat di mana-mana, hal ini bisa disebut sebagai neraka yang sebenarnya. Bahkan makhluk hidup tidak apapun tidak akan mampu menahan kengerian ini. Seiring berjalannya waktu muncul api hitam kecil di tengah badai, Xiao Yuan sama sekali belum memahami apapun dan api hitam ini sangat mirip dengan api hitam yang ada di dalam buku. Hal ini berlangsung sangat cepat seolah Xiao Yuan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Waktu terus berlalu dan aliran cahaya mulai terhubung satu demi satu, beberapa bintang muncul dan raksasa batu mulai terlahir dengan spiritualitas aura hitam.
Waktu terus berjalan dan keberadaan lain terlahir kembali, beberapa bis kuno seperti naga dan yang lainnya mulai terlahir. Bis itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan saling bertarung demi memakan satu sama lain. Manusia di zaman kuno mulai terlahir dan perlahan jumlah mereka mulai berkembang. Beberapa manusia mulai bisa berkultivasi dan memiliki kekuatan yang besar untuk menantang langit. Seiring berjalannya waktu banyak manusia yang mampu mencapai tingkat tertinggi dan berdiri di puncak. Kelahiran dan kematian terus disaksikan oleh Xiao Yuan, dia tidak tahu apakah ini nyata atau palsu. Tetapi jika ini benar maka dia adalah saksi hidup atas kelahiran dunia. Api hitam terbang ke arah Xiao Yuan dan auranya terlihat sangat ganas. Sekarang Xiao Yuan mulai memahami sesuatu, kemungkinan seseorang kultivator kuat menyegel api hitam ini ke dalam buku siklus kekacauan. Apa yang dilihatnya saat ini adalah memori dari api hitam ini dan kengeriannya bukanlah sesuatu yang mampu diatasi. Api hitam di depannya saat ini memiliki perasaannya sendiri dan terlihat seperti seorang anak yang baru saja terlahir. Xiao Yuan tersenyum dan merentangkan tangannya, ikutlah denganku dan menjadi kekuatanku. Mari kita keluar dan melihat dunia bersama. Api hitam itu masuk ke dalam kepala Xiao Yuan dan menembus laut kesadarannya, bahkan petir emas miliknya tidak berani menunjukkan keganasannya di depan api hitam ini. Akar spiritual Xiao Yuan mulai berdengung dan api hitam mulai menyatu dengan atribut api yang belum lama ini didapatkan Xiao Yuan. Rasa sakit mulai terasa di kepalanya dan jiwa Xiao Yuan perlahan ditempa ulang. Jiwa Xiao Yuan kembali ke dalam tubuhnya dan pupil matanya yang biru berubah menjadi hitam, samar-samar menunjukkan kekosongan yang luar biasa. Rambutnya mulai tumbuh sampai menyentuh punggungnya dan api hitam muncul di dahinya. Aura yang luar biasa mulai membanjiri tubuhnya dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ini berada di luar kendaliku, saat ini aku tidak berani menggunakan kekuatan api hitam dalam pertarungan. Api hitam di dahi Xiao Yuan perlahan padam dan saat ini api hitam sudah menyatu dengan dirinya. Xiao Yuan sedikit merasa ngeri dengan kekuatan api hitam ini, jika dilihat dari kekuatannya setidaknya api hitam memiliki daya hancur yang besar dan sulit untuk dikendalikan. Dirinya harus berlatih dan menggunakannya dalam kultivasinya. Menggunakan api hitam ini dapat mempercepat dan memberikan wawasan bagus dalam hukum pemusnah. Aku akan menyebut hal ini dengan api hitam kekosongan, karena daya hancur yang mengerikan ini maka sudah sepantasnya mendapatkan nama yang luar biasa. Xiao Yuan berdiri dan meregangkan tubuhnya yang kaku. Rasa sakit yang dia terima sangat sepadan dengan apa yang didapatkannya. Api hitam kekosongan akan membantunya dalam banyak hal, mengingat kekuatan penghancur yang luar biasa yang sekarang menjadi miliknya. Liontin emas ini sangat membantu dirinya dalam kultivasinya. Jika bukan karena liontin emas maka dirinya yang sekarang tidak akan mampu mencapai titik ini, bahkan jika itu semua hanya sebuah keberuntungan maka Xiao Yuan akan tetap bersyukur. Xiao Yuan sudah mengambil satu set teknik kultivasi siklus kekacauan, menurut apa yang dikatakan Huang Shen mereka hanya bisa mengambil satu. Walaupun banyak hal baik di tempat ini Xiao Yuan tidak bisa mengabaikan aturan, segera dia pergi ke lantai 2 dan berniat mengambil salah satu harta yang bagus untuk dirinya. Xiao Yuan menaiki tangga dan sampai di lantai 2, di sana dia melihat Bu Feng dan Zi Yun yang sedang memperebutkan sebuah artefak yang merupakan sebuah cermin yang bagus. Setidaknya itu adalah artefak tingkat penciptaan kualitas tinggi. Cermin itu dikenal sebagai cermin pembalik, sesuai namanya cermin ini dapat mengembalikan serangan 2 kali lipat selama dapat menampungnya. Mereka berdua melihat ke arah Xiao Yuan dan terkejut dengan penampilannya yang sedikit berubah. Auranya jauh lebih mengerikan dan membuat keduanya merasa ngeri, wajahnya terlihat jauh lebih tampan dan terlihat jauh lebih dewasa. Apa yang sedang kalian lakukan? Bukanlah tindakan yang pantas untuk merebutkan hal dengan cara ini. Xiao Yuan melihat ke arah mereka berdua. Aku yang melihatnya lebih dulu jadi aku yang akan membawanya. Zi Yun berkata dengan kesal dan memeluk cermin itu dengan sekuat tenaga. Hei, bagaimana mungkin aku yang nomor 2 akan mengalah dari yang nomor 3, seharusnya biarkan aku yang memilih terlebih dahulu. Kata Bu Feng dan sedikit mencibir Zi Yun. Kau hanya nomor 2 sedangkan saudara Xiao adalah nomor 1, bukankah seharusnya dia yang berhak memilih artefak terlebih dahulu? Lagi pula sejak kapan senior Huang Shen memberikan urutan dalam pengambilan harta? Zi Yu terlihat tidak senang dengan jalan pikiran Bu Feng. Bersambung.